Halo semua. Gimana cara pencet? Hai semua. Pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, tepatnya malam minggu, balik lagi bareng aku Yoki MC dan Pastinya Habib Rabani. pada kesempatan kali ini kita akan share nih kepada teman-teman, sedikit banyaknya kita akan berbagi pengalaman. Apalagi di malam minggu ini ya, malam yang harus benar-benar produktif, benar. Nah itu bener banget. Biasanya nih malam minggu itu identik dengan apa sih Yok? Ngopi-ngopi kan? Bener nggak sih? Terus nongkrong-nongkrong. Kalau punya sambil- gebetan? Waduh, itu jadi paket komplit sih biasanya. Komplit biasanya. Tapi Gimana karena nih? memang- Kalau posisinya kita lagi jomblo gimana? Apa yang harus kita lakukan nih biasanya? Ya, khususnya untuk para jomblo-jomblo hati yang harus dilakukan adalah tetap produktif gitu. Nah, Intinya iya, agar benar apa? banget. Agar tidak sakit hati dan tidak kesal. Nah, itu Pernah yang menjadi gak poin sih? utama. Pernah gak sih Gimana, ketika gimana? melihat orang kemudian mereka jalan dengan pasangannya sedangkan kita sendiri-sendiri aja gitu. Nah, itu tuh akan timbul rasa kesal. Tapi kalau Sedih banget gak sih biasanya kayak gitu tuh? Bener banget. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai jombloan dan juga jomblowati dimanapun berada yang menyaksikan video ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Yok? Yang harus kita lakukan khususnya untuk para jomblo-jomblowati yaitu tetap produktif saja teman-teman ya. Kita tetap produktif untuk melakukan hal-hal positif. Nah itu Apalagi dia. di Gimana? tengah pandemi seperti ini. Benar Harus banget. jaga jarak. Iya, selain jaga jarak, pastinya kita akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua. Bahwasanya kita akan memberikan informasi mengenai dunia per MC-an dan juga per VO-an. Karena sebetulnya MC dan VO itu tidak jauh. Itu merupakan salah satu tekniknya hampir sama karena memang itu adik kakak, bener gak Bin? Iya, benar Bisa banget. dikatakan adik kakak gitu. Makanya kita akan berbagi sedikit banyaknya berdasarkan pengalaman, bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tapi kita hanya berbagi saja. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang aku tahu tentang MC dan nanti juga Habib akan men-share tentang apa Habib? Voice over. Voice over. Iya. Wah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita Yuk semua. kita mungkin langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas MC dulu nih Yok. MC dulu. Nah, Insya ini Allah kan siap. MC ini kan biasanya banyak banget dibutuhkan, bener gak sih? Maksudnya di acara-acara kampus, terus di kampung-kampung, butuh banget yang MC itu. Soalnya kenapa ya? Karena MC mengatur acara, memanage acara sebaik mungkin gitu. Nah, bisa dikatakan yang punya acara. nah itu dia. Biasanya nih, apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi seorang master of ceremony yang bisa membawa acara ini nih? Ya. Apa nih? Oke, ini berdasarkan pengalamanku aja ya. Yang pertama, khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi MC, kita belajar sama-sama aja. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah mental. Nah, bener itu nggak? bener Setuju? banget. Di VO juga mental loh yang jadi utama. Benar. Karena apa teman-teman? Sepintar apapun kita dalam berbicara, sebagus apapun teknik kita dalam mengolah Teknik ya? Teknik gitu, Pak. lekop banget ya. Dalam mengolah vokal, Iya. maka jika tidak ada mental itu percuma, akan rusak semuanya. Apalagi MC, karena MC itu terbagi ke dalam beberapa teman-teman. Ada MC formal, semi formal, dan non formal. Iya, benar Itu banget. sebetulnya itu bukan secara teori ya, itu berdasarkan yang aku paham aja. Dan itu kalau menurut gue itu emang paling umum juga sih. Iya, umum. Tapi biasanya dari Yoki, pengalaman Yoki, biasanya Yoki MC itu MC formal kah? MC non formal kah? Oh ya, kalau berdasarkan pengalaman, karena memang aku seringnya di event wedding organizer ya. Kalau di event-event yang lainnya aku sebetulnya bisa dikatakan jarang, tapi Yeah. aku lebih sering ke wedding organizer. Kalau di wedding sendiri, khususnya di wedding ya, aku share karena tidak jauh sebetulnya teman-teman. Kita mau MC di acara apapun, kalau memang memiliki capability yang bagus untuk menjadi seorang MC, ya dimanapun akan tetap bisa. Iya, benar banget. Khususnya di dalam dunia wedding itu sebetulnya ada dua tipe. Yang pertama MC formal. MC formal itu ketika akad nikah. Iya. Itu berlaku bukan hanya di Islam saja ya. Termasuk di agama lain pun seperti pemberkatan itu semuanya pasti. Kalau yang bersifat mengikat itu semuanya pasti pakai formal gitu, karena harus khidmat, kemudian harus benar-benar Khusyuk lah. khusyuk Iya, benar benar banget. agar tidak kemana-mana gitu pemikiran. Fokus kepada satu acara itu ya. Benar banget. Nah yang kedua di acara resepsi ini biasanya itu lebih ke non formal. Kita lebih banyak ngobrol-ngobrol, cuap-cuap, kemudian ketika ada tamu undangan langsung kita samperin, kemudian kita wawancara, memberikan kesan dan pesan dan semuanya yang tentunya itu tuh bisa menghangatkan suasana resepsi gitu. Jadi di MC non formal itu lebih banyak improvisasi ya. Yok? Bener banget, Iya. bener banget. Lebih banyak improvisasi, bener harus bisa improve banget. Makanya tadi salah satu kuncinya mental. Iya. Kalau mental. mental. Kalau mental kita sudah terlatih, sudah terbangun,
itu akan secara sendirinya kita itu mampu mengimprovisasi. Iya, benar Makanya banget. mental nih yang sekarang masih gak mau bicara di depan umum, let's try, coba dari sekarang ya. Intinya harus pede. Coba, harus percaya diri. Iya. Bener banget, mau benar mau salah, yang penting kita melakukannya. Nah, beda halnya kalau MC semi formal itu jadi bisa dalam satu acara itu bisa formal ataupun non formal. Jadi bisa disatukan gitu. Ketika khususnya apa? Ketika gathering ya, bener gak Iya, sih? bener Itu banget. kalau gathering itu jadi semi formal gitu kan. Iya. Formalnya ketika ada sambutan-sambutan, kemudian diselipi dengan kayak ice breaking gitu. Nah, itu tuh semi formal biasanya. Jadi kalau contohnya gini, kalau sekarang Gimana? hadirin yang berbahagia. Ini contoh apa dulu nih? Ini contoh MC Formal dulu dong. Formal dulu, benar. Formal dulu. Nah, kalau MC formal itu biasanya hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama pidato sambutan dari Ketua Alumni Ikatan Keluarga Pesantren Condong Cabang Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Muhammad Wizdanul Ma'rif. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Nah, Catatan, apa nih? jangan sampai waktu dan tempat dipersilahkan, karena waktu dan tempat itu tidak bisa maju ke depan. Iya, bener Bener banget. nggak sih? Berarti apa yang harus kita lakukan nih untuk menghilangkan kata waktu dan tempat Ya dipersilakan? seperti tadi langsung dengan segala hormat Disilahkan. kepadanya disilahkan. Iya, Langsung aja oh, disilahkan. catatan penting nih buat teman-teman. Nah, mungkin untuk acara MC non formalnya gimana contohnya? MC non formalnya kita lebih ke improve gitu. Iya, boleh Assalamualaikum dicontohkan? warahmatullahi Boleh dicontohin? wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sekali, aku bangga sekali nih hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa memandu acara gathering Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah Cabang Yogyakarta. Wah, Iya. semuanya apa kabar? Apakah sehat-sehat? Wah, Bisa- jadi vibing Bener. banget ya, maksudnya Bener. enak banget gitu kan? Harus excited, harus excited. Iya, harus. Nah, di sana di pojok tuh ada, gimana apa kabar? Pokoknya harus gitu terus. Iya, benar. Bagaimana caranya kita bisa mengalihkan? Intinya terus harus ngomong. Kuncinya pada ngomong. Itu sih kalau soal MC, dan aku yakin semua teman-teman ini memiliki kemampuan untuk menjadi seorang MC, tergantung dari apa yang teman-teman lakukan dan usaha yang teman-teman lakukan. Kalau tadi mental, kemudian selain mental, teman-teman harus melatih teknik-teknik di dalam menjadi seorang MC itu. Caranya apa? Caranya dengan langsung praktek, dengan mencobanya. Mulai dari sekarang jangan ada kata ragu. Itu sedikit yang penjelasan tentang MC. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Benar banget. Jadi intinya yang dari perbincangan kita pada malam hari ini, mental yang harus menjadi kunci Mental. utama. Karena kalau kita mentalnya udah kena, wah pasti bakal blank tuh, benar nggak Yok? Itu mental tuh menjadi power. Ya minimal kita punya mental. Kalau masalah teknik itu bisa menyusul, yang penting kita punya mental. Punya Benar kemauan. nggak? Benar. Iya, punya kemauan. Punya kemauan, punya mental. Oke, tadi aku menjelaskan sedikit ya tentang menstruasi ceremony karena memang tidak bisa panjang lebar karena keterbatasan waktu. Iya, udah 8 Tapi- menit, ntar 10 menit lewat. Yuk, lanjut. Lanjut, oke, langsung saja kita ke voice Voice over over. kita yang sangat kece badai. Wow, beri tepuk tangan. Wey. Habib Rabani ini merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta yang tentunya sekarang mengambil fokus apa, Bib? Fokus di manajemen pemberitaan. Wah, mantep banget. Ini calon announcer ya, Amin. calon presenter. Wah, aku Amin. pokoknya bangga sekali lihat Habib ini karena memang beberapa pencapaiannya yang sudah dilakukan. Lanjut ke Jadi voice kejuaraan. over. Kita untuk membahas voice over pastinya kita harus apa ya? Tanya dulu dong atuh. Tanya dulu. Iya, Ente tanya ke orang. iya. Bajingan. Oke, Bib. Nah, voice over. Sebetulnya voice over itu pasti banyak teman-teman yang tidak mengetahui. Apa kalau MC kan tadi udah jelas ya. MC itu selalu digunakan di mana-mana dan pasti semua orang rata-rata tahu. Bahkan sampai ibu-ibu, nenek-neneknya semuanya tahu. Tapi voice over ini jarang orang-orang yang mengetahui gitu. Mungkin ada, cuma banyak juga yang tidak mengetahui. Sebetulnya apa itu voice over? Sebenarnya voice over ini baru trending, maksudnya baru muncul-muncul itu di tahun 2019 karena memang voice over talent seperti Bimo, Katisa, Kanovi Burhan juga memang waktu itu langsung up di Instagram dan akhirnya seluruh netizen di seluruh Indonesia khususnya bisa mentrendingkan bahwa ini nih suara di balik video ini nih di balik suara iklan ini. Nah, itu yang menjadi kunci utama. Jadi voice over tuh macam-macam ya, ada di advertising, itu baik di periklanan, terus juga ada di pemberitaan juga. Tapi yang dipelajari sama aku pribadi yaitu di advertising, yang mana isinya voice over atau mengisi suara di iklan saja. Iklan. Iya, Itu benar banget. Pasti teman-teman
tahu ya kalau di advertising itu kan tentang periklanan. Iya. Berarti mungkin teman-teman sering melihat iklan-iklan di TV itu ada backsound-nya yang bicara pria-pria itu tuh disebut dengan voice over. Kita mau coba nggak? Mau coba? Harus. Kita akan coba. Ini kebetulan ada teh ya. Kita akan coba memberikan voice over dalam satu kotak Iklan teh ini Sariwangi. Oke, siap? Siap. Ini 10 menit ya. Oke, kita lanjut saja. Kita coba voice over iklan Sariwangi. Ini dadakan ya. Jadi maaf lah kalau misal ada kesalahan, nggak apa-apa. Ini kalau misal pakai nada yang tune high. Teh Sariwangi sejak 1973, 100% teh asli, teh hitam pilihan Indonesia. Gitu. Wow, tepuk tangan. Jadi memang harus ada improvisasi sih selain itu juga. Dan power. Iya, ada power. Itu yang paling utama di voice over itu power. Nanti kalau misal kita iklannya atau klien kita butuh yang powernya harus ada, tapi kita tidak punya power, nah itu yang jadi PR besar buat voice over gitu banget. Kalau nah Habib, aku ingin tanya nih, sebetulnya voice over itu bisa merangkap gak sih menjadi dubber, tau gak sih kayak untuk mendampingi, mendampingi contohnya film Mahabharata, ya. Kemudian film. Sebenarnya voice over dan dubbing itu atau dubber itu berbeda ya. Soalnya voice over itu hanya lebih fokus di advertising atau kayak di periklanan, juga berita juga. Kalau dubber tuh khusus di film-film, maksudnya ngedubbing atau ngisi suara di film kartun A atau ngisi suara di film serial B gitu kan. Jadi voice over dan dubbing ini merupakan dua hal yang berbeda tapi dalam satu tujuan yang sama, yaitu tentang dunia persuaraan. Seperti itu. Tapi tentunya di masing-masing baik itu di voice over ataupun di dubbing suara itu memerlukan karakter ya. Karena kan setiap perusahaan karakternya ingin seperti ini. Kemudian setiap film yang akan digarap produsernya ingin seperti ini. Iya, benar banget. Benar gak sih? Memang suara itu yang paling itu karakter ya. Menurut dosenku kan waktu kemarin pas suatu sidang, ternyata memang yang diperlukan oleh seluruh klien khususnya yang ada di Indonesia ini adalah suara yang berkarakter. Percuma kita suara udah bagus karena banyak gitu ya, kita mencari suara-suara yang bagus. Tinggal nyari saja kita pasti dapat tuh suara-suara yang bagus. Tapi kalau suara yang berkarakter itu yang paling jarang. Nah itu yang menjadi catatan buat kita, harus mempunyai suara yang mempunyai karakternya tersendiri. Meskipun kita suara tidak ngebas, meskipun suara kita tidak sebagus atau tidak semerdu atau tidak golden voice, tapi kita mempunyai karakter, nah itu yang dicari sama klien-klien. Gitu Yoki. Intinya voice yang mempunyai different lah dengan voice-voice yang lainnya. Iya, mempunyai different. Intinya berkarakter. Berkarakter, di yourself aja, jadi diri sendiri. Begitupun dalam MC sama. Sebenarnya kalau misal MC suaranya cempreng boleh nggak sih? Itu sebetulnya boleh-boleh saja. Kita lihat tuh MC di TV-TV. Mereka itu tidak pakai suara, teknik suara. Halo, hadirin sekalian. Iya, karena itu lebih ke MC formal. Kalau MC di TV kan biasanya mereka itu menggunakan karakternya masing-masing. Irfan Hakim karakternya gini, Ruben Onsu, kamu tahu kan? Ruben Onsu kan tidak, maksudnya suaranya tidak diperbesar gitu, karena memang jadi diri sendiri gitu. Itu yang menjadi karakter. Dan justru mereka itu diangkat oleh media televisi itu ya karena memang mempunyai karakter yang paling utama itu sekarang itu benar banget. Jadi mulai sekarang teman-teman hilangkan kata ragu, hilangkan kata malu, hilangkan kata insecure. Semua orang sama, memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak ada perbedaan. Setuju? Setuju banget. Semua orang sama. Terlahir telanjang hanya membawa ari-ari, mati telanjang hanya membawa kain kafan. Apa yang mau disombongkan? Benar banget. Benar, harus semangat. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk malam ini. Alhamdulillah. Banyak ilmu ya yang kita dapat juga. Banyak ilmu dari Habib. Ya, aku juga dapat ilmu dari Yoki. Mudah-mudahan kita saling bermanfaat juga. Dan mudah-mudahan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil hikmah. Khutbah sopa wadak makadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kalau ada saran, masukan, boleh banget komen saja di bawah. Karena nanti pun kita akan juga sama belajar. Karena memang sebetulnya kita juga masih dalam tahap belajar ya, Bib. Iya, banget. Kita akan mencoba nanti membuat podcast gitu kan istilahnya. Mohon doanya ya. Oke, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk perbincangan kita dicukupkan sampai sekian mungkin ya, Bib ya. Oke, saya Yoki Fauji. Saya Habib Rabani. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.